Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Selamat Pak. pagi, Oh, Pak. bagaimana kabarnya ini pagi hari ini? Mudah-mudahan bagus semuanya. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa baik, Pak. Oke, syukurlah kalau begitu. Bagaimana anak-anakku tadi subuh bangun, Ji? Ini Pak Mukri nih, bangun Ji tadi subuh. Salat Ya, subuh. bangun ya, Pak. Bangun ya. Oke, Iya, alhamdulillah harus begitu. Harus kita dulu menghadap sama pencipta sebelum kita melangkah ke tempat yang kita inginkan. Apalagi kita kan masih belajar, toh. Mudah-mudahan iya, cita-cita Pak. kita nanti tercapai. Oke, sebelum kita masuk di materi, mungkin Pak Mukri dulu bisa menyiapkan dulu temannya, kemudian dipimpin doa juga. Silakan, Pak Oh, Mukri. iya, Pak. Ya, baiklah, teman-teman. Kita menyiapkan dulu, terus membaca doa bersama. Ya, selesai. Oke, terima kasih Nak Mukri. Ya, jadi semangat sekali saya lihat ini Nak Mukri ini di pagi hari ini sama sama Nak Yunita. Iya, mudah-mudahan nanti dalam Pak. proses pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita masuk, saya absen dulu. Apakah teman-temannya hadir semua, Nak? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Oh Pak. ya, syukurlah kalau hadir semua. Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita masuk di materi, kita explain dulu. Iya, jadi saya kasih semacam penyemangat dulu. Iya, Sebagai Pak. Asik. iya Ya, Pak. untuk ya sebagai penyegaran dulu toh, refreshing dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, saya kira sudah di sudah tes breakingnya. Sekarang kita lanjut nak ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu teks eksplanasi. Iya, tujuannya. Jadi saya munculkan dulu nak materinya. Iya. Iya, Pak. Iya, bagaimana anak-anakku? Sudah lihat di PowerPoint-nya? Ya, Sudah, sudah, Pak. Pak. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini anak-anakku, kita akan coba belajar teks eksplanasi. Anak-anakku kira-kira sudah pernah dengar atau sudah paham apa itu teks eksplanasi, nak? Eksplanasi itu ada sebab akibatnya, Pak. Oh ya, Ya, ya. pintar Nak Yunita. Jadi ini Nak Yunita ini sudah mungkin sering membaca Ya, atau Pak. melihat ya sebuah teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini nah tujuannya sebenarnya kita pelajari ini supaya nanti anak-anakku mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita bisa mengetahui penyebab dan akibatnya. Itu tujuannya kita belajar teks eksplanasi. Eksplanasi. Iya. Jadi besok lulusan anakku misalnya melihat suatu kejadian atau peristiwa, anak-anakku bisa langsung, oh ini penyebabnya, oh ini akibatnya. Ya, jadi di sini nah saya munculkan apa KD yang akan kita bahas, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengarkan atau yang dibaca. Kemudian indikatornya di sini nah ada 3. Ya, enggak usah saya baca semua. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini, setelah mempelajari peserta didik bisa menelah isi teks eksplanasi dan mengetahui struktur teks eksplanasi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita, nak. Bagaimana? Sudah dipaham kira-kira? Sudah ditahu?
Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang saya munculkan satu gambar dulu. Saya munculkan ini, Nak. Iya, oke. Ini. Eh, saya tanya dulu, anak Mukri. Ini gambar yang pertama, ini gambar apa ini? Nah, ini nih yang pertama ini. Ini gambar kebakaran, Pak. Apa? Gunung Merapi, Pak. Iya, Gunung Merapi. gunung meletus atau Ya, gunung Gunung berapi Meletus. apa? Ya, Gunung Meletus. Ya. Iya, Iya, kalau Pak. anak Yunita ini gambar yang kedua ini apa nak ini yang kedua? Itu bencana banjir, Pak. Oke, pintar. Oh, kembali anak Mukri kembali ini nak apa ini nak ini? Ini matahari, Pak. Iya, gerhana Matahari. Gerhana matahari, Pak. Iya. Kemudian Ada yang dulu, ini yang di atas, nak Yunita Mas apa Sulaiman, ini? tadi Mas Sulaiman, tadi. Ya. Silakan masing-masing merekam. Oh iya. Ya, supaya nanti semua masing-masing mengedit videonya. Ya, silakan Bu Yunita, Pak Mukri. Silakan. Siap. Lanjut. Oke, kembali anak Yunita. Kalau ini gambar apa ini nak? Itu kemacetan lalu Oh, lintas, Pak. iya, ini kemacetan. Ini semuanya disebut dengan fenomena. Ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Kalau fenomena alam yang mana kira-kira nak Mukri di sini? Ini, Pak, yang digambar itu ya. Ya, ini gunung Iya, meletus iya, sama Pak. Iya. Matahari. matahari sama Bencana alam. banjir. Itu fenomena alam. Kalau yang ini adalah Fenomena fenomena sosial, iya, Pak. fenomena sosial, kemacetan, tawuran, ya apalagi sampah, kemiskinan itu semua fenomena sosial. Untuk apakah anakku sudah tahu kira-kira apa itu pengertiannya dari teks eksplanasi sebenarnya? Iya, kalau ini kan Gunung Merapi meletus, ini gerhana matahari, ini kemacetan. Ya, kita lihat dulu pengertiannya. Jadi bisa dicatat nak di buku catatannya. Jadi saya bacakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu pengertian dari teks eksplanasi. Iya. Coba anak Mukri bisa dibaca kembali. Coba apa tadi itu teks eksplanasi nak? Iya, Pak. Tes eksplanasi yaitu tes yang berisi mengenai suatu fenomena atau peristiwa baik fenomena alam maupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Nak Mukri ya, pintar. Jadi itu nak pengertian dari teks eksplanasi. Jadi misalnya banjir, Gunung Merapi, itu semuanya merupakan fenomena alam yang harus kita ketahui apa akibatnya dan apa penyebabnya. Sekarang Nak Mukri kita lanjut saja. Sudah paham anak? Sudah Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. kita lanjut. Iya, jadi tolong diperhatikan nak supaya nanti kalau Bapak kasih ulangan atau nanti ujiannya dapat nilai yang bagus. Sekarang kita masuk lagi ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, jadi contohnya tadi banyak contoh fenomena alam dan fenomena sosial. Ciri-ciri yang pertama adalah informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta. Ya, misalnya yang baru-baru ini fenomena alam yang ramai di berita itu adalah longsor di Cianjur. Ya itu fakta atau bukan, Nak Mukri?
Fakta, Pak. Oh ya, kalau anak itu bagaimana? Itu termasuk fakta atau bukan, nak? Itu lebih Itu 300 fakta, orang yang Pak. meninggal. Oh iya, itu termasuk Pak. Ya, itu fakta. Ya, sesuai dengan kenyataan. Ya, itu berarti itu termasuk contoh fenomena alam atau yang bisa diceritakan nanti sebagai teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, nak, contoh teks eksplanasi yaitu faktual. Apa itu faktual, nak? Nak Yunita, apa itu faktual? Kan ada aktual, ada faktual. Faktual itu terkini, Pak. Oh iya, kalau kejadiannya di Cianjur itu terkini atau bukan? Terkini, Pak, karena Oh baru-baru iya, terjadi. iya bagus sekali. Kalau Pak Ansar, kalau saya angkat misalnya teks eksplanasinya tsunami di Aceh ini faktual atau aktual ini? Nah, Ansar, nah Mukri. Ya. Kalau saya angkat misalnya teks eksplanasinya tsunami di Aceh, ini masuk aktual atau tidak? Masuk, Pak. Masuk aktual, nak. Iya, Misalnya Pak. kan kejadiannya di Aceh kan beberapa tahun yang lalu. Oh, tidak, Pak. Tidak, Ya? karena dia sudah lama nih, Pak. Oh iya, pintar Nak Mukri. Jadi kalau ciri-ciri yang kedua untuk teks eksplanasi adalah faktual atau aktual, baru kejadiannya. Iya, kalau ibaratnya kata anak muda sekarang, kalau tidak faktual berarti basi nih katanya. Ya, informasinya sudah basi, maksudnya sudah Iya, lama sudah tuh, tidak baru Ya, nih. Pak. Oke, kemudian yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi yaitu sifatnya informatif. Informatif maksudnya adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Ya, itu yang ketiga ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, nah, untuk ciri-cirinya dicatat di dicatat di buku tugasnya. Pak. Iya, Ya, saya sudah Pak, catat ini, Pak. dicatat. Oh iya, jangan sampai tidak dicatat, hanya menonton saja ya. Bisa saja terlupakan nanti. Oke, yang keempat terdiri dari pengetahuan umum. Nah, ada urutan, ada sebabnya, ada akibatnya, dan ada interpelasinya. Iya, itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bisa diulangi, Nak Yunita, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-cirinya yang pertama itu, Pak, berdasarkan fakta. Iya, pintar. Yang kedua bersifat faktual. Iya. Yang ketiga sifatnya itu berisi informasi. Iya, bagus. Kemudian yang terakhir itu berisi pernyataan umum. Iya, ada sebab Sebab akibatnya, Pak. Iya, misalnya kalau banjir ada apa sebabnya? Ya, karena hujan yang terlalu lama. Sering menebang pohon. Oh ya, pintar Namukri. Atau selokan yang tersumbat. Iya, Pak. Kalau akibatnya, nah ini apa kira-kira? Kalau banjir itu akibatnya apa? Merusak pemukiman warga, Pak. Oh iya, merusak pemukiman, mengakibatkan warga sakit karena mengungsi dan lain sebagainya, terserang penyakit. Itu semuanya merupakan akibat dari banjir. Ya, jadi kalau banjir sudah ditahu akibatnya, ditahu juga penyebabnya. Maka itulah termasuk contoh yang bisa dibuat sebagai teks eksplanasi. Oke, kita lanjut yang seterusnya, ada yang disebut dengan kaidah kebahasaan. Ini dibaca saja, nah ini tidak perlu saya jelaskan, toh. Iya, karena kita dibatasi oleh waktu, nak. Iya. Sudah dibaca, nah? Sudah? Sudah. Oke, Pak. kita lanjut yang ke selanjutnya. Saya akan kasih tugas sama anak-anakku semua, yaitu terkait dengan teks eksplanasi.
Jadi di sini yang saya angkat nak, di sini adalah sampah. Kalau sampah ini nak Mukri ini fenomena alam atau fenomena sosial? Fenomena Sosial. sosial, Ya, Pak. Fenomena iya, sosial. pintar. Jadi anak-anakku nanti ada linknya ini, linknya di bawah nah ini http www YouTube tuh. Nanti saya kirimkan di WA-nya masing-masing. Ada di HP-nya semua nak? Ada, Ya, Pak. ada di Pak. Ya, jadi nanti saya kirimkan di apa namanya di grup WA-nya, YouTube-nya ini linknya atau addressnya, alamat YouTube-nya. Jadi anak-anakku nanti tugasnya adalah menentukan informasi apa yang terdapat dalam video tersebut. Kira-kira apa penyebabnya, apa akibatnya, apakah ini termasuk aktual, faktual, nah, atau termasuk dalam keempat ciri-ciri tadi, toh? Sudah paham anak-anakku? Ya, Sudah, Pak. Pak. Paham. Oke. Oke, dibuka HP-nya. Apakah sudah masuk linknya yang saya kirim, nak? Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah Oh masuk, iya, Pak. sudah. Tapi Oke, jaringan, Pak. oh, jaringan udah bagus nih. Iya, Pak. Oh, tapi Kalau ada di terlempar, kotanya toh, Pak. ada di kotanya. Ada, Pak. Ada, iya. Jadi ini nanti dikondisikan saja, toh? Karena mengingat waktu bisa dikerja di rumah, toh? Nah, bisa dikerja di rumah ini nanti. Karena kita dibatasi oleh waktu. Belajar apa lagi sudah ini nak Mukri? Iya, Pak. Belajar apa lagi kalau sudah ini bahasa Indonesia sebentar belajar apa lagi? Oh, IPS, Pak. Oh Kalau sudah ini iya, IPS. PS lagi ya. Jadi untuk materi saya hari ini nak, sekira sampai di sini. Jadi harapan saya sama anak-anakku semua, apa yang Bapak sudah jelaskan, diperhatikan, dan tugas yang saya kasih dikerjakan dengan benar, jangan asal kerja saja. Oke, paham nak? Iya, Pak. Coba Pak. anak Mukri coba mungkin bisa menyimpulkan atau semacam refleksi dari kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini sebelum kita tutup pertemuan untuk hari ini. Silakan Nak Mukri. Ya, kalau mengenai apa ini, apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ya saya ini Pak sempat mencatat ini, dan alhamdulillah apa yang dipaparkan dengan Bapak, dan insya Allah saya menyimpan dengan baik dan memberikan terbaik kepada Bapak, memberikan kepada saya, Pak. Iya. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu Pak Mukri nih. Ada Mukri ini bagus sekali. Jadi itu harapan saya anak-anakku bisa memahami apa materi yang saya ajarkan untuk pagi hari ini. Iya, jadi saya kira untuk hari ini pertemuan kita untuk materi teks eksplanasi saya cukupkan sampai di sini. Harapan saya untuk ke depan pertemuan selanjutnya kita akan lagi masuk di teks eksplanasi namun pada konsep materi yang berbeda. Oke anak-anakku semua, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita kapan lagi pertemuannya besok deh, masih ada besok pertemuannya deh. Iya Pak, besok Pak jam terakhir. Okay. Oh ya jam terakhir besok. Oke. Jadi saya cukupkan sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disiapkan Mukri. Ya Pak. Ya baik teman-teman, mari kita menyiapkan karena Bapak kita itu sudah selesai pembelajaran yang diberikan kepada Bapak. Jadi, bagaimana teman-teman? Sudah siap? Siap. Siap. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, selesai. Oke, selamat belajar anak-anakku. Jangan keluar kelas, tunggu gurunya, guru IPS-nya nak toh.
Karena Iya, Pak. di sini Ya, datang ke Pak. sekolah untuk belajar. Oke, selamat pagi anak-anakku. Iya, Pak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Oke, sekarang saya persilakan kepada siapa dulu yang bisa menanggapi dulu? Ibu Yunita atau Pak Mukri dulu dari kajian saya sebelum saya stop share, kemudian kita beralih ke teman yang lain. Oh, Ibu Yunita dulu. Iya, baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Apa di perangkat pembelajarannya Bapak itu yang sintaknya tidak ada presentasi, Pak? Oh iya, iya, iya. Ada. Ada atau tidak ada? Ada. Kalau ada, itu alangkah baiknya diberi waktu, walaupun tidak tampil, Pak, tapi diberikan saja waktu nanti pre-memori saja di situ, Pak. Supaya terlihat, maksudnya sintak pembelajaran itu terlihat bahwa oh sudah masuk di tahap presentasi. Itu Pak, itu saja dari saya Pak. Jadi Oke, kalau terima kasih Bu Yunita. Oke, sekarang sebelum saya tanggapi sekarang nih Pak Mukri, coba apa tanggapannya Pak Mukri untuk petisi saya ini? kalau tanggapan saya, Pak, ini karena sesuai dengan penjelasannya, artinya lebih terarah. Ya, saya rasa itu saja yang kekurangannya yang disampaikan dengan Ibu Yunita, itu saja. Karena ya alhamdulillah Bapak ini luar biasa. Oke, makasih Pak Mukri. Mudah-mudahan Bapak lebih bagus dari saya nanti. Oke. Saya tanggapi dulu dari apa yang diterangkan oleh Ibu Yunita tadi terkait dengan presentasi. Ya, benar. Ada sebenarnya presentasi di sini, tapi kan yang saya bawakan di sini masih dalam proses PBL, bukan PJBL, bukan produk yang saya tunjuk di sini. Jadi hanya PBL saja. Sebenarnya kalau presentasi, maksudnya tadi Bu Yunita presentasi dari peserta didik, begitu maksudnya Budi? iya Pak, Oh iya iya. nanti pre-memori saja Pak. Oke, ya. Maksudnya dari hasil pekerjaannya toh? Iya Pak, walaupun Iya. tidak ditampilkan tapi ada di situ terkesan bahwa oh sudah masuk di sintak presentasi. Iya, oke, makasih Bu, makasih Bu. Oke, Iya, Pak. karena kita dibatasi oleh waktu, tapi tidak ada masalah. Terima kasih masukannya, sangat Iya berguna bagi Pak. saya. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya untuk kegiatan saya ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lebih bagus dari saya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Bagaimana saya stop jadi, kemudian kita merekam lagi supaya Iya Pak. Iya, Pak. Tapi izin dulu, mau ke toilet dulu sebentar sekali. Iya, oke. Iya, Jadi saya hentikan rekamannya dulu, Budi. Iya Pak, boleh. Yang mana ditindis kalau mau merekam? Itu ada di bawah tulisannya rekor, Pak. Rekor. Rekor. Itu saja. Nanti kan ditindis. Itu saja.